Epicentrum korupsinya ini kan di politik. Mereka yang mengambil keputusan publik, tapi kemudian engage dengan korupsi sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati para narasumber, ada Mas Adnan Topanhusodo dari ICW, ada Mas Ade Irawan dari Visi Integritas dan Satu Visi Utama, dan tentu ada Mbak Santi Kartika Dewi, dosen dari Visip Untirta. Hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita semua diberikan kesempatan dipertemukan pada sebuah forum yang tentu semangatnya untuk menjaga integritas dari bangsa yang sama-sama kita harapkan dan kita yakini menjadi bangsa yang besar, tetapi memang salah satu kendala utamanya adalah soal-soal penegakan hukum yang tampaknya sulit sekali dibenahi. Dan puluhan tahun perjuangan kita untuk memastikan Indonesia memiliki kondisi yang lebih baik tampaknya terus memiliki tantangan. Salah satu sektor tantangan tersebut ada di kepala daerah yang kerap kali terjaring kasus-kasus korupsi. Data dari KPK hingga 2021 ada setidaknya 429 orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dan tentu kita juga boleh khawatir, biasanya jelang pilkada atau pilkada serentak, angka ini akan naik lagi. Dan ini memang tergambar dari tahun ke tahun, biasanya jelang pilkada, angka terus naik, kemudian perizinan yang biasanya tidak semasif jelang pilkada, biasanya terjadi. Dan belakangan kita sama-sama melihat sebuah ironi besar di sebuah provinsi yang sama-sama kita cintai, tentu di Papua, kepala daerahnya juga tersangkut kasus korupsi dan saat ini masih berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang menjadi premis kita pada kesempatan kali ini dan kita ingin sekali mendengar perspektif dari para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini webinar sehingga saya akan berikan keluhan waktu 10 hingga 15 menit dan perkenankan saya kepada seluruh narasumber untuk memberikan penajaman atau pendalaman. Nanti kami akan mulai dari Kang Adnan, kemudian Mbak Santi, dan akhirnya Kang Ade akan memberikan perspektifnya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi sebelum kita memulai acara, kami mohon teman-teman juga bisa menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Dan bagi teman-teman pers, kami juga berharap untuk mendesiminasi informasi-informasi yang kami berikan kepada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan langsung menuju ke Kang Adnan untuk mendapatkan perspektif dari Kang Adnan. Kita tentu ingin tahu apa yang terjadi kepada kita, kenapa kepala daerahnya masih korupsi, Kang? Itu pertanyaan pertama. Petanya seperti apa, kemudian apa yang mesti kita lakukan? Di poin 3 apa yang mesti kita lakukan, jangan-jangan kita harus berkontemplasi. Ada yang kurang kayaknya selama ini. Makanya kok selama bertahun-tahun penyakitnya masih sama, profesinya dalam tanda petik masih sama. Nah, apa yang kurang nih, Kang Adnan nih? Selanjutnya silakan, 10-15 menit kan. Nanti di ujung saya akan coba dalami. Oke, terima kasih Mas Imam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu para narasumber Mas Ade Irawan, Mbak Santi Kartika Dewi, begitu juga dengan Mas Imam Priyono selaku moderator, serta Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada pagi hari ini. Jadi kalau kita rujuk kepada sejarah korupsi di Indonesia, terutama terkait dengan keterlibatan kepala daerah, ini semakin terlihat ketika Indonesia memasuki era desentralisasi ya. Sebenarnya pada tahun 2000-an awal, ketika awal-awal reformasi kita mendorong juga adanya reformasi sampai tingkat daerah, salah satu yang kemudian dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan desentralisasi. Artinya desentralisasi juga kemudian memberikan ruang kekuasaan baru kepada elit daerah, dalam hal ini kepala daerah beserta anggota DPRD, untuk mengambil keputusan-keputusan strategis sekaligus mengelola sumber daya publik di daerah. Nah, di situ kemudian muncul persoalan, karena desentralisasi di Indonesia yang kita lakukan itu hanya sebatas desentralisasi administratif. Dia tidak diikuti dengan desentralisasi politik masyarakat untuk
terlibat berpartisipasi, menuntut akuntabilitas, memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan pada saat yang sama instrumen-instrumen untuk melakukan kontrol atau yang digunakan untuk menjalankan fungsi kontrol pemerintahan atau kekuasaan itu juga sangat lemah, bahkan sampai hari ini. Sehingga kalau kita melihat figur dari kasus-kasus korupsi di kepala daerah, ya kita bisa bilang bahwa jumlahnya tadi sudah disinggung ratusan, dan kalau kita ngomong soal apakah jumlah yang ratusan itu merepresentasikan kondisi sebenarnya, ya saya kira itu belum mencerminkan situasi yang sebenarnya. Korupsi di mana-mana dianggap sebagai fenomena puncak gunung es, di mana yang terjadi di bawahnya itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, yang itu sangat mudah kita lihat dari sesuatu yang sederhana, misalnya pelayanan publik yang buruk ya di suatu daerah. Itu menunjukkan ada persoalan governance ya di sebuah pemerintahan yang kemudian bisa direfleksikan sebagai adanya disorientasi rencana pembangunan, sehingga misalnya kualitas pelayanan publiknya jadi buruk. Nah, disorientasi rencana pembangunan itu kan biasanya juga dipicu oleh faktor adanya perilaku rent-seeking yang terjadi dalam pengambilan keputusan di tingkat elit politik daerah dengan ya mitra atau pihak ketiga, dalam hal ini tentu adalah pengusaha. Nah, oleh karena itu maka tidak heran sebenarnya kalau kita merujuk kepada data yang ada, sebagian besar fenomena kasus korupsi kepala daerah itu didominasi oleh dua jenis tindak pidana korupsi yang umum. Pertama adalah suap menyuap, ini yang paling dominan karena menyangkut soal kekuasaan, dan yang kedua adalah gratifikasi yang sebenarnya dalam dari sisi karakteristik hampir sama antara suap menyuap dan gratifikasi. Selebihnya sih sangat didominasi oleh korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang ini juga melibatkan para ASN, bukan hanya kepala daerah. Jadi kita bisa melihat betapa dari misalnya data terakhir ya yang kita punya di ICW pada tahun 2021 saja itu sudah ada 17 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan sebagian besar kasusnya ya lagi-lagi menyangkut soal suap dan gratifikasi. Artinya dalam konteks ini kita bisa katakan bahwa kepala daerah itu rentan sekali menerima suap atau meminta suap dari pihak lain. Nah, dari pihak lain itu siapa? Pihak lain itu tentu adalah orang-orang yang berurusan dengan kepala daerah, dengan pemerintah untuk satu hal. Tadi sudah disebut oleh Mas Imam misalnya soal perizinan. Iya, itu adalah sektor yang rawan sekali praktek suap menyuapnya. Yang kedua, suap menyuap yang berhubungan dengan proyek ya di daerah, pengadaan barang dan jasa. Ini mulai dari soal perencanaan, kemudian implementasi, hingga kemudian pertanggungjawabannya. Nah, yang lain-lain yang juga kita bisa melihat misalnya adalah suap terkait dengan pengangkatan pejabat publik di daerah. Mulai dari kepala desa, kemudian misalnya kepala sekolah bahkan ya hingga kepala dinas, ini juga sudah ada ya representasi kasusnya yang juga ditangani oleh KPK. Nah, begitu juga misalnya dengan pengelolaan dana bansos, itu juga merupakan satu sektor yang lukratif ya bagi praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Jadi kalau kita bisa melihat situasi hari ini, kenapa kemudian silih berganti datang kasusnya, tentu kemudian kita dengan mudah bisa katakan apa yang dilakukan oleh KPK itu tentunya harus menjadi bagian dari cara untuk melihat adanya persoalan yang kemudian harus ditambal atau ditangani dengan upaya-upaya yang sistemik. Dan tentu ini tidak bisa hanya dilakukan secara individual oleh KPK sebagai lembaga penegak hukum atau lembaga pemberantas korupsi, akan tetapi juga harus ada perubahan yang sangat struktural, yang ini mungkin salah satunya harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan partai politik dalam mencari misalnya kandidat-kandidat kepala daerah yang memiliki integritas begitu ya. Dan yang lain-lain tentu adalah bagaimana
biaya politik ya yang lagi-lagi sering dituding sebagai penyebab dari korupsinya kepala daerah. Meskipun kita juga tahu bahwa di luar konteks itu ya kepala daerah menikmati sekali gaya hidup mewah ya, yang itu bisa kita lihat dari cara mereka berkehidupan sehari-hari. Jadi ada juga kenikmatan-kenikmatan individu yang yang didapatkan dari praktek-praktek korupsi yang terjadi selama ini di luar konteks misalnya motif untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Karena kekuasaan itu selalu nikmat, ada banyak akses, ada banyak privilege, dan sayangnya sampai hari ini mekanisme akuntabilitas untuk memastikan kekuasaan itu berjalan transparan, akuntabel itu yang kita belum miliki, Mas Imam. Kira-kira itu ya kalau awalannya dari saya. Kang Adnan, saya mau dalami sedikit. Tadi Kang Adnan sampaikan betapa ada banyak hal sebenarnya, celah-celah korupsinya tadi mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan seterusnya ya, sampai mutasi rotasi pejabat, dan seterusnya. Kemudian tadi menarik kalau Kang Adnan akhirnya sampaikan juga soal politik biaya tinggi, yang sekarang kabarnya akan segera naik per lembar suaranya, tetapi jangan-jangan itu juga tetap tidak menjawab di saat kita salah pilih pemimpin ya Kang ya, pemimpin-pemimpin yang menikmati hedonisme dan seterusnya. Itu soalnya sebenarnya janjian di situ Kang ya. Jadi walaupun nanti biaya politiknya sudah dibayarin negara 100% pun, kalau kita salah pilih, jangan-jangan iya tetap aja ya perilaku serakahnya berulang. Itu ya yang mau disampaikan. Iya, saya kira memang satu upaya yang sekarang sedang dilakukan pemerintah dengan menaikkan subsidi pemerintah gitu ya, atau subsidi negara kepada partai politik itu dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi biaya politik tinggi. Nah, pertanyaannya kan balik lagi ke apa sih klasifikasi biaya politik? Ya, apa sih yang dikategorikan sebagai biaya politik? Nah, dalam kasus kita ini kan sebagian besar ini yang justru ilegal, ya, yang itu sebenarnya dilarang ya, misalnya money politics, uang perahu, kemudian juga ada yang sifatnya memang adalah sebuah pengeluaran yang legal ya, misalnya membayar saksi di setiap TPS karena memang dalam kasus Indonesia TPS itu tersebar luas di berbagai tempat, apalagi kalau pemilihannya adalah pemilihan tingkat nasional. Nah, tentu ini juga menekan gitu ya ongkos politik atau mempreser para kandidat atau peserta pemilu untuk mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Hanya saja memang sebenarnya kan kalau kita ngomong soal apakah di luar subsidi uang yang diberikan negara, negara juga menyediakan hal yang lain. Oh iya, salah satunya misalnya tempat untuk berkampanye gitu ya yang sudah diberikan kepada para peserta pemilu yang itu tentu juga mempreser atau menekan biaya politik juga gitu. Termasuk juga para saksi ya dari Bawaslu yang diturunkan hingga tingkat TPS. Sehingga ini juga ngomong soal apakah para peserta pemilu ini percaya dengan kesaksian atau pengawasan yang dilakukan oleh institusi yang sudah ada. Dalam hal ini adalah Bawaslu gitu. Kalau sudah merasa cukup tentunya juga tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak pada tingkat itu gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang akan sedikit menjawab, tapi bagi saya akan merupakan persoalan besar ke depan apabila seluruh biaya politik yang dikeluarkan oleh partai politik tetap tidak menjadi bagian dari objek akuntabilitas publik gitu ya. Misalnya dalam konteks biaya operasional partai, apakah partai melaporkan, menyampaikan informasi itu secara reguler kepada publik. Kita pernah uji coba untuk mendapatkan laporan keuangan partai politik di Indonesia, di berbagai daerah, ya yang kita temukan tidak banyak yang menyusun laporan pertanggungjawaban.
Jadi saya kira persoalannya memang kompleks ya, ada di level partai politik dengan governance-nya, yang itu sebenarnya juga sudah di-highlight oleh KPK dalam beberapa dalam beberapa program ya yang dirancang oleh KPK untuk memperbaiki demokrasi internal partai politik, tata kelola internal partai politiknya. Hanya saja memang responnya sangat rendah saya kira. Yang direspon sangat baik adalah kenaikan subsidi negara. Sesuatu yang memang ini menguntungkan partai politik karena ada kenaikan pendapatan. Hanya saja di luar itu misalnya rekrutmen internal, kemudian soal mekanisme pengaturan kode etik di tubuh partai politik, itu yang sampai hari ini masih menjadi tantangan serius. Nah, akan tetapi saya kira itu kan wilayah yang sulit untuk dibenahi ya. Karena partai politik itu kan dianggap sebagai institusi yang masuknya itu kategorinya apakah private atau public itu juga tidak jelas dalam kasus kita ini. Ya, partai politik ini melahirkan tokoh-tokoh untuk nanti akan menjadi pejabat publik. Tapi pakai dana mereka publik. Sebagiannya pakai dana publik, pakai dana pemerintah ya. Akan tetapi tidak punya ya kewajiban yang sangat serius untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang mereka miliki atau mereka kelola kepada publik. Kalaupun ada ketentuan misalnya perlu ada laporan audit setiap tahun, perlu dipublikasikan ya, saya kira kita bisa cek lah ya di website masing-masing partai politik ada nggak sih laporan tahunan keuangannya yang itu lebih detail gitu ya. Kalau dalam konteks pendanaan atau sumbangan politik itu kan selalu ada syarat by name by address gitu ya. Siapa penyumbangnya, di mana alamatnya, berapa jumlah sumbangannya itu kan harus ada database-nya gitu ya di partai politik. Jangan sampai kemudian isinya hamba Allah semua gitu. Sehingga kita nggak bisa trace ini sebenarnya sumber resmi, sumber ilegal, atau praktek pencucian uang yang dilegalkan lewat sumbangan-sumbangan yang sebenarnya namanya itu fiktif misalnya. Nah itu kan juga kita temukan dalam beberapa kali pengawasan kita dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Satu lagi itu, Kang Imam. Ya. Saya masih punya waktu 3 menit untuk Kang Adnan. Tapi ini sebenarnya pertanyaan saya ingin tujukan ke tiga narasumber nih, Kang Adnan, Mbak Santi, dan Kang Ade. Tiga-tiganya tuh punya benang merah. Tiga-tiganya pendidik. Tiga-tiganya dosen gitu ya. Pertanyaan saya, jangan-jangan yang kurang dari kita ini hal yang juga ini ya di sektor pendidikan ya. Saya coba masuk ini ke agak ideologis, mungkin agak mindset gitu ya. Betapa memimpin itu kan pada teori-teori yang kita ketahui kan hal yang sangat mulia ya, begitu. Apa jangan-jangan kita kurang menanamkan itu sejak dini ya Kang ya, bahwa kepemimpinan itu hal yang mulia, hal yang besar, hal yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat dan seterusnya begitu. Saya hanya apa ya tergelitik aja gitu karena uang banyak pun orang masih serakah gitu. Dan mereka memimpin dengan kewenangan yang begitu besar dan mereka mengabuse power gitu ya, oknum-oknumnya. Itu sedemikian rupa, seakan-akan nggak ada di mindset mereka bahwa kepemimpinan itu dampaknya luar biasa serius gitu. Dan apakah jangan-jangan pendidikan kita kurang menyasar ke situ Kang ya, sejak pendidikan usia dini? Ya, saya kira pemberantasan korupsi yang efektif itu kan selalu mensyaratkan dua hal. Pertama, kita ngomong soal value ya, yang itu perlu melekat di dalam diri setiap orang sebagai individu ya. Yang ini nanti akan mengedres persoalan bahwa korupsi itu lahir karena misalnya moralitas yang buruk. Kemudian karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai soal apa itu korupsi dan lain sebagainya. Jadi lebih menekan pada sisi niat seseorang untuk melakukan penyimpangan. Nah, itu aspek value. Nah, aspek yang kedua tentu adalah aspek yang lebih sistemik politis ya, yang sifatnya juga struktural, di mana sistem pengawasannya harus terbangun, mekanisme partisipasi masyarakatnya juga harus ada, sistem pengawasan internalnya di pemerintah juga harus baik gitu. Nah, dalam kasus kita ini kan yang sistemik struktural ini yang masih banyak PR-nya. Masih kalau yang
masih banyak PR-nya. Begitu juga dengan yang aspeknya berhubungan dengan value ya. Kita tahu di teori dan praktek politik di Indonesia kan soal value itu bicara soal kemenangan, soal akses terhadap kekuasaan gitu. Bukan bicara soal bahwa politik itu adalah sesuatu yang mulia, yang mensyaratkan ya hal-hal yang juga mulia untuk melakukannya gitu ya. Jadi ada tabu-tabu yang banyak dilanggar di dalam praktek politik di Indonesia karena tadi terlalu fokus pada bagaimana mencapai kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, sehingga pendekatan untuk mengelola kepemimpinannya juga sangat pragmatis. Sepanjang bisa memenangkan kekuasaan, akhirnya cara apapun dilakukan, termasuk misalnya dengan melakukan politik uang, dengan memastikan pemilih bisa memilih dirinya lewat suap menyuap dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya secara normatif kalau kita adalah orang yang value-nya jelas gitu ya, dari sisi integritas dan lain-lain, tentu ya kita tidak akan memilih melakukan itu. Hanya saja kemudian pertanyaannya kan, lah kalau yang lain melakukan, nanti kalau saya nggak melakukan, saya kalah dong. Karena yang lain melakukan gitu. Itu pun kemudian ada lagi, oh yang lain menyuap 50, berarti saya harus 100 dong. Karena dengan cara itu saya bisa menang gitu. Jadi lagi-lagi ujungnya akhirnya adalah tadi ya cara pendekatan pragmatik di dalam mendapatkan akses kekuasaan yang ini menghancurkan banyak value yang sebenarnya perlu kita bangun dan kita rawat bersama. Karena kalau tidak ya kita ngomong peradaban kan, peradaban Indonesia itu kayak apa sih? Apa yang mau kita bangun dari peradaban kita ini gitu. Nah, salah satunya kalau kita mengacu kepada negara-negara lain yang sudah bagus demokrasinya, sudah kuat demokrasinya, tata kelolanya, ya masyarakatnya juga kan relatif beradab dibandingkan dengan kita gitu. Karena apa? Karena memang value itu sudah terbangun, sudah hampir merata di berbagai tempat, sehingga juga ikut mempengaruhi perilaku politik ya para elitnya. Saya kira itu Mas Imam. Jadi sebenarnya setiap kita tuh bisa membangun itu ya, dimanapun kita, apapun profesinya, harusnya kita bisa sama-sama membangun itu. Man, saya harus geser ke Mbak Santi, ya. Nanti kita akan diskusi lagi sama teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Mbak Santi, tentu saya rasa Mbak Santi narasumber yang menarik untuk hari ini, karena kita ingin juga punya perspektif dari teman-teman yang ada di Banten. Banten tentu kita sama-sama tahu cukup banyak oknum-oknum politisinya yang sudah menjadi kepala daerah dan akhirnya terjerat. Dan menariknya setelah terjerat tetap saja oligarki yang memiliki ruang yang tidak sedikit di ranah politik begitu ya. Jadi saya ingin tanggapan Mbak Santi, apa yang terjadi dengan kita, mengapa korupsi terus marak, terutama di daerah Mbak Santi? Silakan, kurang lebih 10-15 menit. Terima kasih Mas Imam, Bang Adnan, dan Mbak Ade. Terima kasih sebelumnya kepada Visi Integritas yang memberikan kesempatan saya untuk turut serta berdiskusi tentang topik yang menarik ini. Sebelumnya saya izin boleh share screen nggak Mas, biar gampang ngejelasinnya? Tentu boleh, silakan Mbak Santi. Mas Emerson minta tolong. Iya, terima kasih. Saya itu ketika di kontak sama Mas Ade gitu ya, dengan pertanyaan mengapa masih terjadi, saya tuh berpikir apa karena ongkos politik aja yang tinggi gitu kayak, karena jawabannya tuh sama dari sekarang maupun dari 4 tahun yang lalu, sejak ditemukan disertasinya saya lupa tokoh PDIP, kemudian ada survei dari KPK sendiri yang mengatakan bahwa ongkos politik itu tinggi gitu. Kemudian saya mencoba untuk melakukan pendekatan lain, yaitu adakah sih teori yang bisa menjelaskan mengapa korupsi itu terus berlanjut. Akhirnya saya menemukan jawaban ada 3 hal yang bisa diangkat. Yang pertama adalah sistem politiknya, yang kedua adalah dari sisi pemerintahannya, asas penyelenggaraan pemerintahannya, dan yang ketiga dari sisi ekonomi. Ada beberapa kasus yang ingin saya highlight misalnya. Mengapa keberlanjutan korupsi di daerah gitu ya. Contoh misalnya hat-trick gitu ya, di Gubernur Riau hat-trick 3 periode berturut-turut, kemudian juga terjadi di Medan,
Yang menarik itu di Subang yang ingin saya angkat tuh, cerita bahwa sebenarnya 3 orang ini gitu, itu berkaitan gitu. Awalnya adalah bupati, wakil bupatinya kena, kemudian wakil bupatinya naik, akhirnya kena juga, terus sampai 3 kali gitu ya, wakil bupati yang kedua juga kena gitu. Ketika dia diangkat menjadi bupati, seolah-olah kok mereka mereplikasi kejahatan, atau apakah mereka belajar gitu menduplikasi kejahatan yang dilakukan oleh sebelumnya gitu, kepala daerah sebelumnya gitu. Kan kita berharapnya mereka belajar tentang prestasinya gitu ya. Kalau ini kok yang diduplikasi malah kejahatannya. Kemudian korupsi kepala daerah yang melibatkan dinasti, ya salah satunya di Banten. Bisa kalau di Banten yang ya tertangkap Ibu Atut itu saudara gitu ya, kakak adik. Kemudian yang di Cilegon bapak anak itu, sama seperti di Kukar, kemudian di Banyu Asin. Kalau di Cimahi suami istri gitu ya, kenapa kok keluarga berkolaborasi gitu lah dalam kejahatan publik ini gitu. Saya jadi bertanya lagi, mengapa ini terjadi gitu ya. Kemudian ini berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif terjadi di tahun 2018, skalanya sangat besar, wali kota bersama 41 anggota DPRD gitu. Yang menarik gitu. Kok collab-nya yang aneh-aneh gini gitu ya, APBD gitu, bagaimana caranya mensiasati APBD untuk kepentingan mereka pribadi. Yang terakhir yang miris adalah tokoh anti korupsi Nurdin Abdullah. Semua orang terkaget-kaget ketika kena OTT KPK. Beliau sebelumnya adalah digadang-gadang sebagai pemimpin inovatif, pemimpin anti korupsi, bahkan proyeksi akan menjadi presiden gitu ya. Makanya dia naik dari bupati menjadi gubernur. Sayangnya 1 periode pun belum berakhir, beliau sudah terlibat dalam kasus korupsi. Pertanyaannya mengapa? Mengapa ini semua terjadi? Melibatkan keluarga, kemudian hat-trick, dan tokoh anti korupsi pun bisa berubah menjadi bagian daripada korupsi itu sendiri. Kita kayak seperti keledai ya, jadi terjadi lagi dan lagi. Nah ini tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh Bang Adnan gitu dari sisi politik, bicara tentang bagaimana kemudian kalau misalnya dijelaskan dengan teori politiknya, memang faktor korupsi itu kan ada by need dan by greed. Nah, kepala daerah ini dua-duanya. Dia kebutuhan juga dan serakah juga. Tadi Bang Imam bilang gitu ya. Apakah kemudian nanti difasilitasi dengan negara, partai politik, diberikan subsidi. Masih nggak ya korupsi gitu. Ya selama greed-nya ada ya akan terus terjadi. Kemudian by need gitu, biaya politik yang sangat tinggi. Lucunya biaya politik yang tinggi sebetulnya yang menciptakan biaya politik tinggi ya elit politik itu sendiri gitu ya. Rakyat nggak minta ada mahar politik, rakyat juga nggak minta ada politik uang gitu. Dan kok kayaknya males banget sih gitu kepala daerah maupun anggota legislatif membuat kampanye yang inovatif gitu. Kayak ya seharusnya kayak youtuber gitu ya, inovasinya tuh cepet gitu. Gimana caranya marketing mereka tuh, kalau marketing barang gitu ya, jualannya mereka tuh cepet banget laku gitu ya. Nah seharusnya mereka tuh seperti itu gitu. Gimana caranya dengan biaya yang sedikit memberikan keuntungan buat mereka gitu. Ini kan enggak. Jadi kayak ada, kalau berdasarkan penelitian Burhanuddin tadi, dia mengatakan bahwa ada kepanikan gitu di antara sesama calon pemimpin, caleg atau ya kalau dia menyebutkan caleg. Jadi ada semacam kepanikan. Oh, dia melakukan politik uang 50.000, ya udah saya 100.000. Padahal faktanya di lapangan politik uang itu diberikan kepada orang yang bukan targetnya. Jadi pada kenyataannya pun dengan politik uang itu target itu tidak tercapai sebenarnya. Makanya ongkos politik tinggi gitu. Nah, ini yang kemudian menciptakan adanya lingkaran setan. Kepala daerah butuh uang didapatkan dari mana? Ya kalau nggak dari korupsi, ya dia mendapatkan dari kesepakatan kontrak di awal dengan oligarki, baik itu partai politik, pengusaha, atau politik uang. Nah, ya modus korupsi di daerah dari mulai yang sisi konvensional sampai yang di hilirnya aja, sampai mulai dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, itu adalah ya kalau misalnya berbasiskan ini dijadikan sebagai modal ya
untuk kontestasi politik kepala daerah dan juga untuk gaya hidup mewah mereka. Ya kan, ada yang ingin jadi kepala daerah 2 periode, ada yang pengen naik lagi menjadi gubernur, ada yang ingin naik lagi menjadi presiden, ya begitulah seterusnya. Grid. Nah, ini yang menarik dari yang baru saya dapatkan dari Profesor Syarif Hidayatullah. Beliau mengeluarkan teori tentang shadow state. Di awal-awal reformasi, kita dibajak dengan shadow state di daerah. Ya, ini itu terjadi di Banten, di mana keputusan pemerintah formal negara gitu ya, itu dikalahkan oleh kekuasaan informal. Jadi kekuasaan informal kalau zaman dulu itu shadow state awal-awal tahun 2001 itu di Banten itu memang kan dari Jawara. Jawara punya status sosial dan ekonomi. Nah, disitulah kemudian keputusan-keputusan yang pemerintah daerah dikendalikan oleh shadow state. Nah, saat ini menurut Profesor Syarif Hidayatullah, celakanya adalah demokrasi cukong yang membajak reformasi tidak lagi oligarki tokoh informal, tapi menjadi oligarki kapitalis dan oligarki partai politik. Nah, apa kemudian yang menjadi dampaknya? Nah, reformasi dibajak dan yang shadow state-nya sekarang adalah oligarki kapitalis dan oligarki parpol, sehingga menyebabkan terciptalah yang namanya personalized government. Jadi pemerintahan itu dipersonalisasikan gitu. Ya, celakanya dipersonalisasikan, ya ini kekuasaan saya, misalnya kalau dinasti, kalau misalnya oligarkinya adalah kapitalis, ya ini punya saya gitu ya, sebagai yang punya modal, atau partai politik gitu. Saya adalah, ya kalau teman-teman saya bilang, wah the queen is back gitu ya, kalau di Banten saat ini queen is back. Bagaimana ini kalau queen-nya, apakah dia akan the rise gitu ya of the Queen Banten gitu, hidup lagi, atau bagaimana? Kita juga dengar-dengar sih sudah menyiapkan calon gubernur untuk yang akan datang gitu. Nah, ini adalah shadow state ini yang mengerikan, dan bahkan menurut Profesor Syarif Hidayatullah ini lebih berbahaya dari otoriter, negara otoriter. Karena kalau otoriter udah pasti dia sentralisasi gitu. Tapi kalau ini tidak ada kaitannya dengan sentralisasi. Tapi bagaimana pemerintah-pemerintah itu kemudian dikuasai oleh shadow state yang terdiri dari oligarki kapitalis, oligarki parpol, dan dia itu bisa pusat maupun daerah begitu. Kemudian mengapa ini semua terjadi? Karena kita terjebak pada state image. Gimana reformasi di awal kita berhasil sih sebetulnya mereformasi secara institusional. Ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, but in practice gitu, kita mengalami kegagalan. Sehingga yang tercipta adalah stagnasi dari demokrasi. Kemudian saya juga bertanya gitu, ada nggak sih kaitannya desentralisasi dengan korupsi? So, saya mencari penelitian dan menemukan bahwa dari hasil riset yang dilakukan oleh Evi Maria dan kawan-kawan di Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ya mereka menggunakan metodologi kuantitatif, bahwa hasil riset mereka memberikan bahwa hasil riset desentralisasi itu memberikan pengaruh positif. Artinya desentralisasi fiskal itu bisa menyebabkan terjadinya korupsi gitu. Jadi ada pengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya korupsi di daerah gitu. Mengapa demikian gitu? Saya belajar lagi nih, kan saya ikutan juga nih jadi pelajar di Akademi Anti Korupsi. Nah, di dalam teori Robert Klitgaard dikatakan ada corruption itu dihasilkan dari diskresi ditambah monopoli dan lack of accountability gitu. Jadi kurangnya akuntabilitas. Lalu saya kaitkan lagi dengan teori ini, desentralisasi. Ternyata diskresi otonomi itu sangat luas gitu. Kepala daerah memiliki 3 pelimpahan kewenangan yang besar, yaitu kebijakan politik, kebijakan anggaran, dan kebijakan administratif. Itu powerful sekali. Nah, yang menyebabkan kemungkinan korupsi semakin besar, apalagi kalau bisa ditambah di daerah tersebut persaingan politiknya rendah. Ya, contoh mahasiswa saya sedang melakukan skripsi tentang fungsi pengawasan DPRD
terkait kasus korupsi masker dana bansos gitu. Nah, di situ tuh ketika bertanya kepada DPRD yang fungsi pengawasannya gitu ya, ada nggak gitu dipanggil gitu, ada, ini kan luar biasa banget gitu ya Bang, nggak ada, cuma sekali aja dipanggil, dan tidak ada pengawasan yang berbeda gitu setelah terjadinya pandemi gitu ya, apalagi ada refocusing anggaran, di mana anggaran itu bisa peruntukannya bisa berubah gitu ya dengan alasan demi pandemi gitu. Nah, itu menggambarkan betapa besarnya monopoli itu ya kekuasaan dari seorang kepala daerah, apalagi dia tidak memiliki pengawasan atau persaingan politik yang rendah di daerah, ditambah dia punya oleh undang-undang diberikan otonomi dan lack of accountability gitu. Lack of accountability ya ya tadi pengawasan rendah gitu ya, pertanggungjawaban dia terhadap publik juga rendah ya, good and green governance-nya rendah lah. Mungkin dari Bang Ade visi integritas bisa menceritakan tentang akuntabilitas. Lalu saya bertanya lagi gitu, kok bisa ya gitu, kita tuh udah punya banyak undang-undang aturan gitu ya, tapi kok masih bisa ya, kenapa dalam pelaksanaannya itu selalu gagal? Ternyata jawabannya ada di Fredwicks dengan teorinya masyarakat prismatik. Jadi masyarakat prismatik ini yang bisa menjelaskan yang Bang Arnan tadi cerita bahwa ya pelaksanaan di lapangannya ya begitu gitu, masyarakatnya, kemudian pemerintahannya, birokrasinya. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat prismatik yang dibilang masyarakat beradab itu oleh Fredwicks itu dikatakan adalah masyarakat modern. Ya, jadi dia mau ada ya udah percaya rule of law, bahwa yang namanya struktur organisasi itu ada spesialisasinya, memiliki tugas dan peran masing-masing gitu ya. Nah, kita tuh terjebak pada di tengah-tengah, dibilang masyarakat tradisional bukan, dibilang masyarakat modern juga belum nyampe gitu. Jadi kita itu kayak casingnya Lamborghini gitu, mesinnya angkot. Jadi selalu terjebak pada image pencitraan gitu ya, seolah-olah udah demokrasi gitu ya, tapi kok ada patron klien, tapi kok ada politik uang gitu loh, tapi kok masih ada nepotisme gitu ya, kolusi gitu. Nah, itu adalah cerminan dari masyarakat prismatik. Sehingga saya menyimpulkan dari dua teori ini gitu ya, yang menyebabkan korupsi di daerah terus berkelanjutan. Gitu. Jadi korupsi terus berkelanjutan gara-gara dua hal ini. Nah, ini yang menjadi poin apa ya, my concern gitu. Bukan cuman soal elit politiknya aja, tapi memang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tadi seperti Mas Imam katakan. Jadi kalau misalnya saya boleh menjawab pertanyaan Mas Imam untuk semua panelis, ada teori lain gitu ya. Kalau selama ini sebenarnya dijelaskan bahwa korupsi itu hanya diberantas dengan menggunakan teori principal agent. Jadi kita mempercayakan kepada agensi gitu ya untuk menyelesaikan urusan korupsi, yaitu lembaga penegak hukum gitu. Ternyata itu nggak bisa. Buktinya KPK sekarang ya kita cukup kecewa dengan adanya revisi Undang-Undang KPK. Itu kemudian bagaimana oligarki kemudian menguasai di pusat lah. Jadi political will dari pemimpin itu terkait tentang korupsi ini apa ya? Saya ngelihatnya tuh anget-anget tai ayam gitu. Saya nggak ngerti juga ini. Ya kalau feeling saya ya karena saya belajar politik gitu. Jadi hukum ini jadi permainan korupsi ini jadi kayak kartu gitu ya, truf gitu. Ya bisa dikendalikan oleh eksekutif juga. Gue buka nih kartunya untuk menjatuhkan seseorang ya bisa jadi gitu, karena posisi KPK sekarang kan tidak seindependen dulu. Gitu. Okay. Bagi saya kayak gitu. Mbak Santi, sayang sekali waktunya terbatas. Ya. Mungkin bisa dipercepat ke udah selesai itu. Sudah selesai. Iya. Ini slide terakhir. Oke, Mbak Santi terima kasih. Saya menikmati pemaparan yang Mbak Santi tadi sampaikan, dan tanpa saya
tanya tadi Mbak Santi akhirnya juga menjawab ya, sebenarnya masyarakat juga punya peran di situ sehingga teori prismatik ini tidak terjadi begitu. Terima kasih Mbak Santi, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh cukup banyak ternyata yang mengikuti webinar kita pada hari ini, ada 172 orang. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan dua narasumber tadi bermanfaat sharingnya, dan sekarang kita akan segera masuk ke yang ketiga karena waktu yang terbatas. Kang Ade Irawan, tentu kita sangat ingin nih melihat perspektif dari visi integritas terhadap soal-soal yang terjadi karena kepala daerah kita masih saja banyak yang terjerat kasus korupsi. Saya tidak mau panjang-panjang, langsung saja Kang Ade, 10-15 menit ke depan, mangga. Saya boleh izin share screen? Pak Eson, minta tolong. Apakah sudah terlihat Pak Eson? Masih tayangannya Mbak Santi. Oh. Nah, sekarang udah. Oke, silakan Kang. Sudah terlihat ya? Sudah. Iya, pertama ya enaknya pembicara terakhir semuanya sudah dijelaskan oleh dua narasumber sebelumnya gitu ya. Apalagi Adnan ya, kita satu guru satu ilmu walaupun dia banyak berguru di luar negeri. Iya, saya sedikit highlight gitu ya. Kalau kita bicara kenapa sih korupsi daerah terjadi, ya paling tidak 3 hal tadi dari penjelasannya Adnan maupun Mbak Santi. Pertama memang ada problem di politik kita ya, integritas politik kita gitu ya. Adnan tadi arahkan ke pendanaan partai politik gitu ya, di mana pemilihan pejabat publik termasuk kepala daerah dijadikan sebagai salah satu cara untuk bisa mengumpulkan uang gitu ya. Dan ini yang kemudian merusak ke bawah begitu. Tapi ada problem juga ya di tata kelola daerah gitu ya. Bicara soal ya sederhana lah, saya nggak mau pakai teori-teori soal struktural dan sebagainya. Ya bicara soal partisipasi, transparansi dan akuntabilitas itu juga bermasalah. Dan saya kira memang kalau dari awal proses seleksi kepala daerahnya bermasalah gitu ya, ketika berkuasa pun pasti tidak akan menganggap penting hal-hal seperti ini gitu ya, tidak akan menganggap penting akuntabilitas kepada publik gitu ya, tidak menganggap penting pertanggungjawaban kepada masyarakat gitu ya, itu penting. Walaupun kemudian memang ada juga kepala-kepala daerah yang punya willingness itu untuk tidak korupsi gitu ya, mau dorong perubahan, tapi juga tidak didukung oleh infrastruktur di pemerintah daerah gitu ya, birokrasi atau juga kemudian pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong keterbukaan gitu ya. Dan beberapa di antaranya justru terjebak dengan apa yang disebut Bu Santi sebagai pencitraan, misalnya cukup dengan mendapatkan label hasil audit wajar tanpa pengecualian itu sudah dianggap sebagai prestasi luar biasa gitu ya, bahwa di tempat itu nggak ada korupsi dan lain sebagainya. Bahkan di tempat Bu Santi terus-menerus dikapitalisasi kan, WTP gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu gitu ya kalau kita lihat ininya. Nah, problem ketiga memang problem di masyarakat gitu ya, baik terkait dalam proses pemilihan maupun pengawasan pemerintah daerah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dampak, ya kita bisa lihat bagaimana korupsi di daerah ini yang membuat cita-cita yang tadi disebutkan Adnan, asbabun nuzul kenapa kita dorong otonomi daerah gitu. Ini kan untuk mempermudah pelayanan sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Dan ini sebagian besar belum terwujud gitu ya. Resources hanya terdistribusi di elit-elit lokal aja gitu ya. Kalau istilah di tempat kami di Banten, tempatnya Bu Santi, sumber daya bukan untuk rakyat jelata tapi untuk rakyat jelita zaman dulu ya Bu Santi gitu ya. Jadi ya terdistribusi di mereka saja, karena proses perencanaan, dan implementasi resources daerah dalam hal ini APBD ya hanya untuk menjawab kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh elit-elit lokal gitu ya. Mereka yang membuat ya mereka yang membagi-bagikan gitu ya, dengan cara ya banyaknya dengan cara subhat maupun cara haram gitu ya kalau istilahnya Pak Eson. Nah, ini yang kemudian membuat ya tujuan mewujudkan kesejahteraan di daerah tidak bisa tercapai ya. Infrastruktur
daerah yang buruk gitu ya. Tadi Imam sudah jelaskan kasus di Papua gitu ya, anggarannya luar biasa besar gitu ya. Tapi ternyata diduga anggarannya malah dibawa ke Singapura gitu ya, bukan dihabiskan di Papua begitu ya. Nah, walaupun memang kemudian yang agak ngenes ketika mau diperiksa masyarakatnya gitu ya, yang kemudian pasang badan gitu ya. Jadi mereka yang kemudian menjadi pagar hidup gitu ya untuk melindungi kepala daerah yang akan diperiksa. Kalau kami di Banten biasanya salah satu cara warga untuk melindunginya dengan membuat salawat badar ya gitu ya, Bu Santi gitu ya, ketika keluar dari penjara ada salawat badar atau kemudian pengajian 7 hari 7 malam gitu. Saya nggak tahu apakah kemudian setelah itu dapat hidayah untuk berubah atau tidak, saya nggak tahu gitu ya. Cuma ya pada akhirnya memang tidak ada sanksi. Nah, 3 hal ini yang kemudian membuat tadi korupsi makin menjadi. Nah, pertanyaannya apa yang mesti dilakukan gitu ya? Saya kira kita semua di sini tidak senang lah gitu ya melihat korupsi terus-menerus terjadi gitu ya. Banyak kepala daerah, birokrasi daerah yang ditangkap, ditahan, dan saya kira ini sekali lagi bukan prestasi yang bagus gitu ya, dan bukan sesuatu yang patut dibanggakan gitu ya. Karena sekali lagi dampaknya bukan pada mereka gitu ya. Dampaknya adalah kepada masyarakat gitu ya. Karena yang akan menjadi menanggung derita yang paling berat ya masyarakat ini gitu ya. Infrastruktur buruk, sekolah susah gitu ya. Lalu kemudian ya termasuk sumber daya alam habis gitu ya, itu kan semua ditanggung oleh masyarakat. Nah, karena itu sekali lagi mestinya apa yang terjadi di daerah khususnya terkait dengan korupsi ini mesti dicegah gitu ya, dicegah, mitigasi, diatasi gitu ya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Saya kira juga ini sudah disinggung gitu ya. Kalau tadi dijelaskan 3 masalahnya, pertama terkait dengan politik, ya memang politiknya mesti diperbaiki gitu ya. Dalam hal ini partai politik gitu ya. Saya salah satu orang yang saya kira ICW juga ya, mungkin secara institusi gitu ya. Pak Koordinator bisa nanti klarifikasi gitu ya. Sebenarnya salah satu yang sepakat sebenarnya kalau partai politik, subsidi untuk partai politik dinaikkan gitu ya. Jadi saham negara di partai itu dinaikkan dengan catatan tentu saja gitu ya. Dengan catatan, kenapa saham negara harus dinaikkan? Supaya saham-saham, kalau bahasanya Imam, oligarki ini tidak mendominasi gitu ya. Ya, saham negara mesti dinaikkan. Nah, tapi kemudian juga ada syarat supaya partai politik ini ya tidak mencari sumber daya dari sumber daya subhat dan haram gitu ya. Kalau kemudian saham negara dinaikkan, subsidi dinaikkan, tapi kemudian nyari uang haramnya makin banyak, ya sama juga bohong gitu ya. Nah, makanya kemudian ketika ini kan ada rencana subsidi partai dinaikkan jadi 3.000 gitu ya. Walaupun di setnya temannya Adnan, Pak Markus Mitzner, itu 10 ribuan ya idealnya kalau tidak salah gitu ya. Teman dekat Adnan, Pak Markus. Ya, tapi ada kenaikan cukup baik, tapi mesti diikuti dengan ketentuan yang lebih jelas gitu ya. Misalnya partai mesti membuat laporan keuangan yang benar gitu ya. Tadi udah singgung Adnan, kalaupun partai membuat laporan keuangan, walaupun ada juga yang kami temukan tidak, laporannya cuma laporan keuangan parsial gitu ya. Laporan banpol aja gitu ya. Padahal kalau bicara laporan keuangan mestinya ya seluruh pendapatan dan pengeluaran partai ya dipublish gitu ya. Sering kami bilang bahwa partai ini kalah canggih dibanding masjid gitu ya. Yang tiap Jumatan masjid mengumumkan berapa jumlah uang yang mereka terima, berapa yang dikeluarkan. Nah, partai nggak tahu. Bahkan waktu kami riset ini, waktu saya di ICW, jadi anak buahnya Pak Adnan, riset terkait dengan pendanaan partai politik, saya tanya ke bendahara atau sekjen waktu itu. Dia bilang ya, yang tahu pemasukan pengeluaran partai dengan pasti ya cuma 3, dia bilang. Ya sekjen, ketua umum gitu ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mengutip dari mereka gitu ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak tanya anggota partai politik, mereka juga pasti nggak tahu berapa sih jumlah uang yang masuk di partai, dari mana saja, siapa saja yang menyumbang, digunakan untuk apa saja. Ini banyak yang nggak tahu. Nah, ini yang mesti dipaksa oleh negara. Dan kalau kemudian
ditemukan praktik korupsinya disanksi. Bahkan mestinya sanksinya bukan cuma individu saja, tapi juga institusinya gitu ya. Sekarang kan ada Perma 13 2016 terkait dengan pemindanaan korporasi, itu bisa dipakai. Jadi kuncinya adalah di integritas politik ini gitu ya. Karena kalau tidak ada integritas politik, saya kira ke bawahnya juga akan masalah. Makanya kemudian langkah kedua tidak akan punya banyak arti kalau di yang pertama ini tidak terjadi gitu ya. Karena di teori manapun lah teman-teman bisa lihat gitu ya. Bahkan kalau merujuk bukunya Klitgard, dia ada buku, saya awal-awal di ICW dengan ada nih salah satu buku wajib ya, mengendalikan korupsi atau apa ya gitu ya, Yayasan Obor yang cetak buku ini gitu ya. Ya salah satu atau syarat utama mendorong pemerintah daerah yang bebas korupsi ya kepemimpinan ini. Pemimpin yang bukan cuma punya komitmen untuk tidak melakukan korupsi, tapi juga punya keberanian. Gitu ya. Komitmen saja tanpa keberanian juga akan berat, gitu ya. Karena tantangannya sangat sangat berat, gitu ya. Jadi kepemimpinan, gitu ya. Jadi ada pemimpin yang mau mendorong perubahan. Bahkan kalau kita lihat dalam berbagai policy ya, termasuk sistem manajemen, di mana-mana dimulai dari kepemimpinan. Gitu. Misalnya ISO 37001 yang banyak sekarang kami promote gitu ya, visi integritas promosi ya dimulai dari kepemimpinan. Karena kalau tidak ada pemimpin yang mau dorong perubahan, ya tidak akan jalan begitu. Nah, memperkuat tata kelola daerah juga ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada leadership di daerah. Gitu ya. Tidak ada orang yang mau menjadi contoh, mau menggaransi agar polusi-polusi terkait dengan memperkuat tata kelola ini bisa jalan gitu. Nah, yang ketiga juga sama, saya kira penguatan pengawasan internal maupun eksternal. Nah, saya mau highlight peran inspektorat gitu ya. Inspektorat saya kira sekarang sudah mulai lumayan gitu ya. Cuma saya lihat memang problem mendasar di inspektorat bukan soal kemampuan teknis. Sekali lagi problem politis gitu ya. Inspektorat sehebat apapun gitu ya. Tapi kalau kemudian masih misalnya di daerah hidup matinya ditentukan oleh kepala daerah, berat gitu ya. Berat. Apalagi kalau kita tadi jelaskan epicentrum korupsi di daerah adalah kepala daerah, selesai gitu ya. Ya temuan-temuan birokrasi kalau riset-riset yang dibuat oleh ICW kan umumnya saminawa atau na atasan gitu ya. Kata atasan berem gitu ya, merah-merah, hitam-hitam gitu ya. Nah, ini yang saya kira mesti saya sempat nulis juga di Detik Pak Adnan, bukan Kompas Pak Adnan, soal memperkuat inspektorat daerah gitu ya. Jadi memang posisinya yang tidak lagi di bawah sekda atau di bawah lagi kepala daerah gitu ya, mesti jauh lebih independen sehingga tidak ada intervensi dan inspektorat ini juga punya secara politik punya kekuasaan gitu ya. Jadi dia bisa memeriksa kepala daerah atau kemudian ada temuan kepala daerah, ya sekarang memang bisa dilaporkan kepada gubernur begitu ya. Kalau di kabupaten kota atau Kemendagri kalau di provinsi. Ini yang mesti perkuat, termasuk bagaimana inspektorat juga kerjasama dengan masyarakat sipil gitu ya kalau di daerah. Gitu. Karena banyak juga informasi-informasi di daerah yang berasal dari masyarakat sipil gitu ya. Nah, selain pengawasan internal juga pengawasan eksternal tentu saja dari masyarakat gitu ya. Ini penting. Nah, terakhir sanksi. Ini kan kalau kita lihat sanksi para pelaku korupsi ini kan lemah gitu ya. Mulai dari penuntutan, vonis, ketika dihukum pun banyak diskon-diskon kan. Ya. Terakhir ya pembebasan bersyarat gitu ya. Selain remisi dan sebagainya. Ini yang juga kemudian membuat orang ya, kalau korupsi dipandang sebagai kejahatan kalkulatif, ini kerugiannya lebih kecil dibanding keuntungan mereka melakukan korupsi. Akhirnya ya apa? Ya mereka terdorong untuk tetap melakukan korupsi atau yang lain-lainnya juga ya dihukum cuma berapa tahun dan dapat banyak vonis, ya korupsinya banyak ya dianggap lebih untung ya banyak kepala daerah juga yang mau melakukan itu. Apalagi kemudian memang hak politik mereka pun masih kuat. Mereka ketika di penjara misalnya keluar mereka bisa mencalonkan diri lagi gitu ya, baik terutama misalnya di legislatif gitu ya atau jabatan-jabatan publik yang lain. Ini saya kira
faktor-faktor yang membuat semacam disinsentif gitu ya dalam pemberantasan korupsi gitu. Jadi ini beberapa. Untuk teknisnya memang saya ambil dari ya ini memang prasyaratnya kepala daerahnya mau mendorong perubahan ya gitu ya. Saya kira tidak terlalu sulit gitu ya. Teman-teman di sini juga bisa lakukan itu. Ini kalau pakai rumusannya ISO gitu ya. Ini kan ada 3 tahap namanya. Ada tahap plan, perencanaan, ada tahap do, implementasi, ada tahap cek untuk evaluasi, ada tahap act untuk peningkatan. Jadi kalau kepala daerah punya komitmen, mereka dimulai dari perencanaan yang sistematis gitu ya. Diawali komitmen kepala daerah. Baru kemudian buat peta rawan area rawan korupsi gitu ya. Atau corruption risk assessment gitu ya. Dibuat peta. Di mana saja sih titik-titik rawan korupsi begitu ya, frekuensinya seperti apa, sering terjadi atau enggak, dampaknya seperti apa, dampaknya besar, biasa atau menengah gitu ya. Baru kemudian kita tentukan selera risikonya gitu ya. Jadi untuk kita tentukan mana yang jadikan sebagai prioritas gitu ya. Karena ya sehebat apapun kepala daerah itu, komitmen apapun kepala daerah juga nggak bisa semuanya diborong, ya bisa step by step. Jadi bisa diawali dengan pemetaan itu, baru kemudian ditentukan mana dulu yang harus dimitigasi, gitu ya. Jadi itu yang ditentukan prioritas. Baru kemudian sediakan sumber dayanya. Gitu ya. Punya perencanaan saja, tapi sumber dayanya, sumber dananya, gitu ya. Lalu kemudian penguatannya ini tidak dilakukan juga percuma, gitu ya. Tadi Imam di awal ada pertanyaan bagaimana terkait dengan pendidikan. Kepala daerah juga punya kewajiban untuk mendidik birokrasinya terkait dengan anti korupsi ini, gitu ya. Makanya butuh pelatihan-pelatihan. Pemerintahan daerah yang baik itu paling tidak pelatihan-pelatihan, kalaupun nggak sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan sekali, gitu ya. Pelatihan-pelatihan untuk memperkuat integritas, gitu ya. Mengingatkan bahwa misalnya korupsi ini bukan cuma bicara soal pengkhianatan terhadap negara, pengkhianatan terhadap rakyat, tapi juga pengkhianatan terhadap Tuhan, terhadap Allah, gitu ya. Karena dosa korupsi ini kan bukan cuma dosa vertikal kepada Allah, kepada Tuhan, tapi juga kepada masyarakat, gitu ya. Kalau saya dengar dulu ceramahnya Kak Imam, bahkan kalau di Muslim, orang yang sudah lewat Shirathul Mustaqim tidak akan bisa masuk surga kalau dosa-dosa di dunia ini belum selesai. Koruptor ini, gitu ya, kalaupun sudah insaf, gitu ya, dihukum oleh negara gitu ya, juga ibadahnya bagus, tapi setelah lewat Shirathul Mustaqim, mereka belum minta maaf kepada masyarakat gitu ya, dia masih akan terhambat di akhirat gitu ya. Ini mesti diingatkan. Fungsi kepala daerah juga mengingatkan ini lewat pelatihan-pelatihan gitu ya. Dan saya kira ya baik pelatihan bisa diselenggarakan internal atau bisa juga minta bantuan kami divisi integritas gitu ya. Kami juga punya banyak program-program pelatihan terkait dengan isu anti korupsi, fraud dan sebagainya gitu ya. Ini penting karena membangun integritas di birokrasi itu penting gitu ya. Selain kemudian membangun integritas di institusi melalui sistem ini gitu. Ini perencanaan. Lalu kemudian implementasi, saya kira ya perencanaan, pengendalian, implementasi itu termasuk uji kelayakan dalam proses rekrutmen, mutasi, promosi dan sebagainya. Ini juga mesti ada uji kelayakan. Penting tuh. Mau jadi kepala dinas, ada due diligence gitu ya. Mau dorong promosi atau mutasi juga ada due diligence gitu ya. Termasuk bicara soal gratifikasi, Adnan sudah singgung. Kalau kemudian terjadi masalah, investigasinya seperti apa? Saya kira di sini inspektorat bisa menjadi fungsi kepatuhan terkait dengan anti korupsi ini. WBS itu juga penting gitu ya, whistleblowing system, karena kalau kita lihat misalnya kalau baca report to the nation-nya ACFE gitu ya, sebagian besar temuan terkait dengan korupsi, temuan terkait dengan fraud, itu bukan laporan dari luar. Sebagian besar itu dari dalam. Gitu ya. Nah, WBS ini penting ya, untuk kemudian mengakomodir laporan-laporan atau masukan-masukan dari dalam gitu ya. Yang penting WBS-nya benar gitu ya. Pelapor dilindungi, tidak ada tindak balas dendam kepada para pelapor dan sebagainya gitu ya. Kalaupun inspektorat tidak bisa menghandle, bisa saja meminta pihak eksternal untuk membantu di WBS ini, mengelola WBS ini, gitu ya. Ini memungkinkan, gitu ya. Nah, lalu tahap ketiganya adalah meninjau sistem, gitu ya. Jadi
sistem yang sudah jalan ini harus juga dicek. Gitu ya. Bahkan ceknya mestinya setahun sekali kalau bisa, gitu ya. Untuk melihat loopholes-nya di mana, gitu ya. Nah, cara mengecek sistem apa? Bisa diawali dengan apa? Dengan pemantauan, pengukuran program-program anti korupsi, gitu ya, atau audit internal, gitu ya. Audit internal kan ini bisa semua melakukan, gitu ya. Jadi untuk melihat loopholes dari sistem yang sudah dijalankan, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau tidak, titik lawannya di mana? Nah, ini yang kemudian pada tahap akhir ini diperbaiki. Ada tindakan korektif, tindakan perbaikan untuk kemudian ditingkatkan. Jadi sistem yang dipakai di daerah ini terus-menerus diperbaiki sehingga pada akhirnya sistem anti korupsi ini bukan cuma sekedar software tapi juga menjadi budaya, gitu ya. Budaya anti korupsi di daerah. Nah, pada akhirnya diharapkan ganti kepala daerah, gitu ya, ganti kepemimpinan karena jadi budaya ini tetap akan jalan, gitu ya. Dan saya kira sekali lagi ini bisa dilakukan, gitu ya, dengan syarat tadi ada kepemimpinan di awal, gitu ya. Kalau saya sih yakin, salah satu orang yang yakin birokrasi ini akan melakukan apa? Ini saya kutip risetnya Peter Goldman, ada buku terkait dengan fraud. Kata Goldman, dia punya teori 20 60 20. Gitu. Kata Goldman itu 20% pegawai di institusi itu honest, mereka jujur. Mau dapat kesempatan atau tidak dapat kesempatan korupsi, mereka tidak akan korupsi. 60% itu apa ya, kalau dia bilang duduk di pagar. Jadi sebenarnya dia honest, dia jujur, tapi kalau ada kesempatan, dia akan sikat kesempatan itu. Masa mengambang dia. Ya, gitu ya. Tapi pada dasarnya honest, gitu ya. Cuma nggak boleh ada kesempatan seperti teorinya Jainuddin MZ. Yang kedua, 20%. 20% itu memang tidak honest, gitu ya. Mau sistemnya bagus atau enggak, dia akan akali untuk dapat keuntungan. Jadi sebenarnya kalau dari pendapat risetnya Goldman ini, 80% orang kita ini sebenarnya baik. Gitu ya. Cuma sistemnya saja yang harus dipastikan agar mereka tidak punya ruang untuk melakukan itu. Ini juga sekali lagi sejalan dengan risetnya ICW, gitu ya, terkait dengan reformasi birokrasi. Birokrasi ini ya kalau pimpinannya bagus ya dia akan bagus, gitu ya. Kalau pimpinannya nggak bagus, ya dia akan ikut nggak bagus karena dia dipaksa untuk tidak bagus, gitu ya. Saya kira itu Kakak Imam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri kepala sekolah itu sepengetahuan saya semakin spiritualis. Jadi Kang Ade ini kan pernah jadi kepala sekolah Akademi Anti Korupsi ya. Jadi sisi spiritualitasnya memang semakin baik. Dan saya setuju Kang Ade, banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk hal-hal yang spiritual harus diingatkan karena pada dasarnya kan ya warga bangsa Indonesia ini spiritualis ya, kita berketuhanan. Jadi memang kalau kita kembali ke situ harusnya juga bisa mengambil porsi begitu untuk memperbaiki kondisi saat ini. Oke, teman-teman yang kami hormati, waktunya terbatas. Saya akan masuk ke sesi Q&A, Kang Ade, Kang Atas, Mbak Santi. Mungkin caranya begini, ini hanya ada sekitar 9 apa 10 pertanyaan, saya akan spray semua pertanyaan saya akan aja untuk apresiasi kepada teman-teman yang sudah hadir, dan tidak harus semua narasumber menjawab semua pertanyaannya, tidak harus, jawab saja yang dirasa sesuai dengan misalnya kapasitas atau interest dari para narasumber. Dan saya yakin sebenarnya saya sudah baca nih dari 9 atau 8 pertanyaan ini, dan saya rasa semua narasumber sebenarnya bisa beropini soal ini, dan kurang lebih nanti caranya saya spray 10-nya saya baca, kemudian nanti 3 narasumber semuanya saya kasih kesempatan satu persatu, let's say memberikan rekaman 3-5 menit karena waktunya terbatas. Oke, saya dari paling atas ada Pak Gatot Wardana, izin bertanya untuk narasumber, kenapa kepala daerah masih korupsi? Karena besarnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah, sehingga kepala daerah yang terpilih pada saat menjabat segera mengatur APBD. Dan seringkali misalnya kepala daerah nih saya simpulkan menganggap APBD itu adalah punya dia gitu. Akhirnya kan jadi kacau gitu. Pertanyaan untuk narasumber, apakah ada cara yang dapat diimplementasi agar kepala daerah tidak menggunakan APBD dari Pak Teguh? Oke, kurang lebih itu. Kemudian ada lagi dari nomor nih.
852, 550 sekian-sekian. Korupsi tetap berjaya selama biaya politik pilkada tetap ada dan tinggi. Yakin sampai kiamat pun tetap terjadi dan bukan lagi rahasia kalau seorang calon kepala daerah akan mengeluarkan uang sampai puluhan bahkan ratusan miliar untuk ikut dalam kontes pilkada. Menurut hemat saya korupsi bisa ditekan seminimal mungkin bila regulasi pilkada dikaji ulang. Ini saya rasa pernyataan bukan pertanyaan. Terima kasih masukannya. Kemudian dari Sinta Pasaribu, apakah memang tidak ada regulasi yang mengatur kewajiban laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi negara bagi partai politik? Siapa yang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hal tersebut? Dan kemana hasil monef ini disampaikan? Apakah ada akibat hukumnya berupa sanksi bagi partai politik, baik administrasi ataupun pidana atas pelanggaran hal tersebut? Menarik ya, memang partai politik ini harusnya semakin modern, semakin profesional gitu ya. Dari Asun Suntana, apakah dalam pemilihan pilkada bisa tanpa iming-iming atau balas jasa sehingga tidak memberatkan yang bertugas? Kemudian, cara mencegah dan meminimalisir korupsi hanya dengan jalan melakukan perubahan regulasi terkait seseorang menjadi calon pemimpin? Oh, ini pernyataan juga, mungkin saya tidak bacakan. Oke. Dari Anonymous ya, di salah satu forum webinar, Ketua KPK pernah menyampaikan bahwa jika di suatu daerah terjadi tindak korupsi atau OTT, maka pihak pertama yang harus disalahkan adalah inspektoratnya. Nah, ini mungkin Kang Ade nih, mohon tanggapan. Setuju nggak kalau inspektoratnya disalahkan gitu ya? Terus ada, dari Dr. Agus Kasianto, ini straight untuk Pak Adnan. Apakah ada data orang baik berintegritas yang terpilih menjadi kepala daerah akan bisa merubah sistem menjadi anti korupsi? Ada nggak tuh ya daftar orang-orang baik ya? Oke, dari Darius Tukan, hukuman perlu direview dan perlu ada pendidikan anti korupsi untuk para kepala daerah. Ya, pernyataan ya tadi Kang Ade sudah sampaikan ya, makin kesini kok hukuman makin ringan ini. Bahkan ada pembebasan bersyarat massal ya kemarin ya. Dari Agus F. Hidayat, bagaimana kemungkinannya realisasi sanksi untuk para koruptor dimiskinkan dan dicabut semua hak politiknya, baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai anggota dewan dan pejabat publik lainnya? Ini makanya koasi dari yudikatif ini penting ya, kalau saya lihat. Terus dari Dr. Agus Kasianto lagi untuk Ibu Santi, mohon dijelaskan teori masyarakat prismatik dalam kenyataan perilaku korupsi. Terakhir dari Aji Pratama, apakah tidak ada pendidikan korupsi sejak dini? Oke, saya sudah spray semua pertanyaan, sudah coba saya bacakan. Saya akan persilahkan nanti saya putar aja biar adil. Kang Ade dulu, silakan Kang. Mungkin ada yang ingin di-mention secara khusus, mangga. 3 menit saja Kang. Yang pertama Pak Gatot ya soal APBD ini sebenarnya kalau bicara APBD ada materi menarik di Akademi Anti Korupsi terkait dengan pengawasan dana publik gitu ya. Jadi bagaimana agar APBD ini tidak disalahgunakan gitu ya, tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu saja gitu ya. Saya kira memang pihak-pihak yang punya kepentingan dalam hal ini publik, masyarakat juga mesti terlibat gitu ya. Tapi memang dan selama ini kami lihat masyarakat menganggap punya mitos kalau bicara APBD ini bicara hitung-hitungan susah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut dalam penyusunan APBD, dan mitos ini tertanam dalam di masyarakat sehingga mereka tidak mau terlibat dalam penyusunan anggaran gitu ya. Atau ada juga yang diantaranya berhusnuzon gitu ya. Ya nanti dibagilah dengan benar oleh orang-orang yang punya kewenangan gitu ya, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, ya padahal ya kalau bicara APBD, bicara anggaran publik ya ini bicara soal politik gitu ya. Siapa yang terlibat, siapa yang turut menyusun, ya dia yang akan punya porsi yang paling banyak untuk dapat gitu ya. Dan kita lihat dalam kasus-kasus korupsi besar ya, mulainya dari APBD gitu ya, baik di nasional maupun di daerah gitu. Karena kalau lihat kasus-kasus korupsi yang terjadi sekarang ya bukan pada saat implementasi umumnya, bukan di hilir, tapi di hulu. Bagaimana anggaran sudah dirancang untuk digunakan untuk didapat oleh kelompok tertentu saja. Makanya kemudian
masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, mestinya terlibat dalam proses perencanaan anggaran. Dan saya kira tidak susah gitu ya. Jadi ya mesti saya kira dari sisi masyarakatnya mesti proaktif gitu ya. Jangan cuma menunggu undangan begitu. Dan kalau kita lihat proses secara formalitas ya biasanya memang ada musrenbang dan sebagainya, tapi semuanya bisa berubah pada saat di akhir tuh. September Oktober gitu ya. Kadang-kadang proses ketuk palunya bukan di daerah, kadang-kadang dibawa kemana ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh publik. Kalau bisa ya terus diikuti gitu ya. Ini penting gitu ya. Sekali lagi anggaran publik itu ya soal politik. Nah, yang lain yang kedua soal inspektorat, kalau saya lihat sih kalau dengan posisinya masih seperti sekarang, yang bisa dilakukan inspektorat hanya ya terkait dengan birokrasi saja gitu ya. Administratif corruption aja gitu ya, tapi tidak bisa menjawab political corruption. Gitu ya. Padahal problem di daerah ya political corruption, korupsi politik gitu ya. Makanya sekali lagi posisi inspektorat ini mesti diperkuat gitu ya. Inspektorat ini mesti ya memang tugas inspektorat kan bukan cuma ungkap korupsi saja gitu ya. Tugas inspektorat juga termasuk di dalam mencegah praktik korupsi gitu ya, menerapkan sistem. Itu juga penting gitu ya. Nah, tapi sekali lagi posisinya mesti jauh lebih independen, tidak dependen ya terhadap kepala daerah atau sekda, karena bukan bermaksud suuzon gitu ya, karena epicentrum korupsinya ada di sana gitu ya. Memang akan beruntung kalau kepala daerahnya bagus gitu ya. Inspektorat juga akan beruntung gitu ya, sehingga mereka bisa jalan bareng dalam mencegah maupun melawan korupsi di daerah gitu ya. Jadi ini yang sekali lagi harus kita dorong ya, independensi inspektorat. Selain ya saya salah satu yang percaya tadi penerapan sistem gitu ya, karena membangun integritas individu dalam hal ini birokrasi saja tidak cukup, karena integritas itu mesti diinstitusikan gitu ya. Diinstitusikan melalui melalui sistem, dan sistem ini mesti dievaluasi, mesti terus ditingkatkan seperti saya katakan tadi gitu ya. Dan supaya supaya integritas ini terinstitusikan dan menjadi budaya itu ya. Itu saya kira hal yang paling penting, Kakak Imam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ade atas tanggapan dari beberapa pertanyaan. Sekarang Mbak Santi, silakan. Baik, terima kasih Mas Imam. Saya hanya akan menjawab dua kali ya. Yang pertama adalah cara mencegah dan terkait dengan masyarakat prismatik. Bagaimana cara mencegah korupsi? Bagi saya, semua akar permasalahan di Indonesia itu jadi partai politik gitu. Jadi partai politik harus direformasi. Kita harus memaksa partai politik direformasi, kemudian digitalisasi itu juga salah satu cara untuk mengurangi adanya korupsi. Sistem pemilu diperbaiki. Nah, akuntabilitas. Nah, digitalisasi kaitan dengan akuntabilitasnya itu untuk cara mencegah korupsi secara cepat. Kemudian terkait dengan masyarakat prismatik dan perilaku korupsi. Jadi, masyarakat prismatik itu pada akhirnya akan menciptakan environment yang kemudian membuat nyaman terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, sebagai contoh misalnya Gubernur Papua dinyatakan sebagai tersangka gitu, kena OTT, KPK, yang terjadi adalah masyarakat pasang badan, itu kan kontraproduktif gitu. Dan di dalam masyarakat prismatik, birokrasi yang terbentuk bukanlah birokrasi yang akan menjalankan good governance gitu, tapi disebutnya adalah birokrasi salah. Birokrasi salah adalah jadi yaitu packagingnya itu seolah-olah rule of law based on rule of law, tapi dalam pelaksanaannya itu masih tradisional birokrasi Max Weber, persoalan-persoalan yang Weberian gitu, birokrasi Weberian. Misalnya saja kalau jelang-jelang mau pilkada pasti ada mutasi besar-besaran gitu, berdasarkan like and dislike. Kalau kemudian baru pertama kali terpilih juga akan banyak perubahan gitu ya, mutasi besar-besaran juga gitu berdasarkan like and dislike. Atau jual beli jabatan gitu ya, orang mau gitu jual beli jabatan gitu, padahal mereka sadar, mereka punya pengetahuan
ada aturan gitu, tapi mau bayar kepala daerah supaya mendapatkan jabatan. Atau misalnya ini rahasia umum lah ya, di mana kepala dinas harus nyetor uang gitu ya kepada kepala daerah. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh perilaku koruptif dalam masyarakat prismatik. Lalu solusi yang paling benar, yang harus dilakukan, saya percaya dengan teori principal agents dan collective actions. Principal agents yang tadi disampaikan oleh Bang Ade, bahwa kita harus memperkuat agensi. Yang selama ini Bang Aden dan kawan-kawan lakukan adalah memperkuat agensi. Bagaimana KPK kuat, inspektoratnya kuat, BPK-nya kuat, gitu, terlepas dari politisasi permainan politik eksekutif dan legislatif. Kemudian yang terakhir ada collective actions-nya, gitu. Bagaimana masyarakat harus memberikan dukungan gitu. Kasus tokoh anti korupsi menjadi korupsi itu jangan ada lagi. Yang dihadapi oleh Nurdin Abdullah adalah levelnya kan naik di gubernur. Persoalan persoalan transaksional politiknya, di mana dia harus memuaskan dahaga para politisi gitu, itu juga mungkin akan menjadi pergulatan batin gitu ya. Karena saya pernah bekerja di DPR, saya ketemu setan, pernah lah setan berwujud manusia tuh ketemu gitu ya, dan sedikit sekali yang berhati malaikat gitu. Jadi ya orang yang baik pun akan bisa berubah menjadi setan kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung itu. Sehingga perlu banget collective action di mana masyarakat harus mendukung dan menjaga orang-orang baik untuk tetap bertahan di pemerintahan dan di partai politik. Terima kasih. Jawaban yang keren, Mbak Santi. Terima kasih. Selanjutnya, Kang Adnan, mangga. Ya, saya mau membedakan antara apa yang harus dilakukan dan apa yang mungkin dilakukan. Karena ini akan menjadi dua hal yang sangat berbeda. Apa yang harus dilakukan itu tantangannya sangat besar, berat, ya, dan bisa jadi kita akan jatuh pada rasa frustasi karena nggak tercapai nih, ya, apa yang kita impikan mengenai sebuah Indonesia yang bersih dari korupsi. Nah, oleh karena itu saya akan lebih banyak ngomong tentang apa yang mungkin dilakukan. Dan tentu oleh kita, ya, bukan oleh pemerintah saja, oleh kita. Nah, pertama terkait dengan isu bahwa korupsi itu kan, atau perilaku korupsi itu bisa dibatasi dengan menerapkan berbagai macam sistem pengawasan. Kita tidak sedang ngomong soal menyerahkan kekuasaan kepada orang baik saja. Karena orang baik pun juga akan jatuh pada korupsi kalau tidak diawasi. Nah, oleh karena itu, kekuasaan perlu selalu dibatasi, dan salah satu instrumen yang paling efektif itu ya adalah ya sistem pengawasan internalnya yang perlu dibangun secara lebih mandiri, otonom, ya, independen, dan juga kuat dari sisi kapasitas. Nah, ini mungkin nggak? Mungkin, ya, karena pemerintah sendiri sampai hari ini sedang mempersiapkan upaya ini. Tinggal kita dorong bersama supaya penguatan inspektorat itu dipercepat. Karena sudah terus terjadi kasus korupsi daerah ini. Nah, kenapa inspektorat menjadi penting? Karena selama ini kepala daerah juga korupsinya itu kan sembunyi-sembunyi. Artinya mereka juga takut sebenarnya ketahuan, ya, tidak terang-terangan. Mereka tidak seperti raja pada zaman dulu yang meminta, yang kemudian mengambil, ya, secara terbuka dan lain-lain. Mereka menggunakan cara, mereka menggunakan metode. Dan metode ini mestinya bisa dideteksi oleh sistem pengawasan internal yang memadai. Artinya perilaku itu harus dibatasi. Harus dipastikan sedemikian rupa supaya kesempatan-kesempatan yang ada itu dibatasi. Nah, itu yang pertama. PR-nya ada di pemerintah. Karena memang fungsi penguatan inspektorat itu ada di eksekutif, bukan di legislatif. Nah, ini presiden yang mestinya turun tangan, ya, langsung mengambil sikap tegas, memanggil itu para pejabat kementerian untuk menanyakan di mana nih progres dari rencana penguatan inspektoratnya. Karena sampai hari ini kan nggak ada.
stagnan gitu ya. Wacananya sudah ada, SKB-nya juga sudah ada, tapi mentok di misalnya posisi dari kepala inspektorat. Nah, ini kan harus segera diputuskan. Karena kalau enggak, ya kasihan pemerintahnya akan terus terlibat dalam masalah korupsi, pembangunannya juga tercerai-berai karena tadi ya dipengaruhi oleh masalah korupsi yang melembaga. Nah, yang kedua yang juga mungkin dan ini oleh kita, terutama bagi para Bapak Ibu yang kebetulan ada di posisi sebagai ASN misalnya, ada satu pendekatan yang namanya membangun the island of integrity. Ya, kita harus membangun pulau-pulau integritas. Karena memang tidak bisa faktanya hari ini korupsi itu diberantas dengan cara top down saja. Langsung selesai gitu ya. Mengingat ya presidennya sendiri kan punya pendekatan yang berbeda nih ya dalam melihat misalnya KPK, makanya harus direvisi dan lain-lain. Nah, the island of integrity ini penting siapapun kita, dimanapun kita berada. Kalau kita bukan kepala dinas, mungkin kita kepala biro saja, mungkin kita cuma kepala bagian, ya kita mulai bangun dari situ. Pulau-pulau integritasnya gitu ya. Saya memastikan anak buah saya tidak cheating, tidak melakukan abuse of power, saya memastikan sistem di dalam internal saya perbaiki, saya perkuat, yang dengan itu maka kemudian zona korupsinya menjadi berkurang. Ya, dan kemudian bisa diperluas ke tempat-tempat yang lebih besar gitu ya, lebih luas. Nah, hal-hal semacam itu mungkin sekali dilakukan dan bisa dilakukan oleh kita, ya, bukan hanya oleh pemerintah, oleh politik gitu. Mengingat lagi seperti yang tadi sudah disampaikan, epicentrum korupsinya ini kan di politik. Mereka yang mengambil keputusan publik, tapi kemudian engage dengan korupsi sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Nah, oleh karena itu memang harus dibangun pelan-pelan berbagai upaya-upaya itu dari berbagai sudut ya. Sebagaimana kita belajar dari rakyat Jerman yang pelan-pelan ya memukul setiap hari tembok Berlin sehingga akhirnya runtuh. Nah, saya kira itu Mas Imam analoginya ya untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi bersamanya. Terima kasih. Mas Adnan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mengikuti webinar, saya rasa ini webinar yang menyenangkan, tidak rugi rasanya menyisihkan sebagian hari libur kita untuk hadir di Visi Integritas Forum pada hari ini. Dan insya Allah ini tidak akan lekang dimakan waktu karena akan ditayangkan di YouTube Satu Visi Utama, salah satu ikhtiar bersama kami untuk memastikan arti baik itu tetap ada di dunia maya, dan Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung ke YouTube Satu Visi Utama. Jangan lupa subscribe, karena saya hanya memastikan subscribe itu gratis, Bu, Pak, nggak akan ada tagihan ke Bapak Ibu sekalian, jadi tolong dukung upaya baik kami. Dan langsung saja, karena sudah 1,5 jam, saya akan segera menutup kesempatan kali ini dengan ajakan seperti yang disampaikan Kang Adnan, ayo lakukan yang bisa atau yang mungkin kita bisa lakukan agar tidak terjadi masyarakat yang prismatis seperti yang disampaikan Mbak Santi, dan pada sebuah keyakinan bahwa 80% dari kita atas narasi Goldman dan Kan Ade adalah orang-orang baik. Jadi kita harus optimis, harus percaya kita akan mampu bisa mengatasi tantangan atau ujian dari Tuhan yang namanya korupsi atau integritas yang buruk. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman sekalian. Pak Emerson Yunto, terima kasih. Seluruh narasumber terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih. Saya Imam Priyono pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam.